warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini membahas tentang bank syariah pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Yuk sama-sama kita simak videonya sampai habis ya. Perbankan syariah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu Al-Quran dan hadis, beroperasi dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat, misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba. Melakukan kegiatan investasi, yaitu dengan sistem bagi hasil pembiayaan. Perkembangan sistem perbankan syariah. Perbankan syariah merupakan sistem keuangan dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi bagi umat muslim agar melaksanakan semua aspek kehidupan termasuk aspek ekonominya dengan berlandasan pada Al-Quran dan Sunnah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimaksudkan untuk menyediakan alternatif pelayanan kepada masyarakat baik dalam bentuk penyimpanan, jasa, berupa pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Adanya produk syariah tersebut memberikan tempat bagi masyarakat yang belum bisa menerima sistem bank konvensional disebabkan karena hambatan keyakinan yang dianutnya. Oleh karena itu, untuk mengembangkan perbankan syariah perlu diikutsertakan unsur-unsur yang dapat membantu perkembangan sistem perbankan syariah, antara lain bankir syariah, para ahli ekonomi, hukum, dan perbankan Islam, serta para ulama. Nah, teman-teman tahu nggak apa sih bank syariah itu? Bank syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Nah, apa sih kegiatan yang sesuai dengan syariah di perbankan syariah? Antara lain, ada pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah, pembiayaan berdasarkan prinsip pernyataan modal atau musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah, pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, dan dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari bank oleh pihak lain atau ijarah wa iqtina. Kegiatan usaha bank syariah. Yang pertama ada penghimpunan dana. Dana simpanan atau tabungan yang tidak memberikan imbalan bagi nasabah dimaksudkan semata-mata hanya sebagai cara untuk menyimpan atau menitipkan uang. Sementara simpanan untuk tujuan investasi akan mendapatkan imbalan dari bank. Bentuk simpanan maupun yang dipilih sangat dipengaruhi oleh niat atau motif dari nasabah. Nah, penghimpunan dana itu ada berbagai bentuk-bentuk simpanan nih, diantaranya ada giro, tabungan, dan deposito. Nah, sama ya seperti bank konvensional pada umumnya. Yang kedua ada pengeluaran dana. Bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, di dalam penyaluran dana itu ada berbagai macam jenis. Yang pertama itu ada sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil itu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
Bank Indonesia mendefinisikan al-musyarakah sebagai suatu perjanjian di antara pemilik dana atau modal untuk mencampurkan dana atau modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan di antara pemilik dana atau modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan atau trading aset, properti, equipment, atau intangible asset seperti paten dan goodwill, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Nah, kemudian ada pemilik modal yang dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan seperti. Adapun pemilik modal yang dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan seperti menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi, menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin dari pemilik modal lainnya, dan memberikan pinjaman kepada pihak lain. Setiap pemilik modal dapat mengalihkan pernyataan atau digantikan oleh pihak lain. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia. Bank syariah juga memiliki jasa-jasa sama seperti bank konvensional. Nah, tetapi tetap menggunakan unsur-unsur syariah. Di antaranya ada al-wakalah. Secara harfiah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam aplikasi perbankan, al-wakalah terjadi apabila nasabah memberikan kekuasaan kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan atau jasa tertentu seperti pembukaan LC atau inkaso dan transfer uang. Yang kedua ada al-hawalah, adalah pengalihan utang dari orang yang berutang atau debitur kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Transaksi ini pada dasarnya merupakan pemindahan beban utang dari debitur menjadi tanggungan pihak lain yang berkewajiban menanggung pembayaran utang. Transaksi ini dalam praktik perbankan bisa diterapkan dalam rangka factoring atau anjak piutang. Yang ketiga ada al-kafalah, adalah garansi atau jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk menanggung kewajiban pihak kedua atau tertanggung apabila tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya. Sebagaimana halnya dalam praktik perbankan konvensional, perbankan syariah pada dasarnya dapat memberikan jaminan berupa garansi bank kepada nasabahnya, antara lain misalnya jaminan bank atau bank garansi dalam rangka pelaksanaan proyek, jaminan mengikuti tender, jaminan untuk mengeluarkan barang impor di wilayah kepabean, atau misalnya di pelabuhan sebelum dokumen impor dilengkapi. Yang keempat ada al-rahan, adalah harta atau aset yang harus diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari bank. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggung jawab. Apabila nasabah wan prestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim atau qadhi. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan izin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Jika penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah wajib menutupi kekurangannya.